Stoikisme didirikan oleh Zeno dari Citium pada awal abad ke-3 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Zeno mendirikan aliran ini setelah dia sendiri mengalami kapal karam dan kehilangan segala harta miliknya. Zeno itu kalau di Jogja dipanggilnya Seno atau Mas Seno. Kalian bisa bayangkan nggak sih jadi Zeno? Dia orang kaya, punya banyak uang, motornya Harley, jam tangan Rolex, tabungan di brankas ada 50 emas batangan, 10 intan sebesar ke bola kasti, 5 jamrud seharga tanah 500 hektar. Semua itu lenyap seketika saat kapal yang dia tumpangi itu tenggelam. Apa nggak apes nasibnya? Yang selamat cuma baju di badan si Jeno itu tadi. Pastilah Jeno stres, semua hartanya hilang. Saat ia selamat dibawa ke daratan, dia mau ngapain? Kalau semua harta miliknya sudah lenyap, mending lock out dari dunia kan? Stoik itu kalau disederhanakan adalah kita nggak mau berpikir ke arah yang nggak bisa kita kendalikan. Contoh, jadi daripada Zeno berpikir, kenapa saya pilih naik kapal yang itu tadi ya? Jadi tenggelam kan seluruh harta saya. Coba kalau saya nggak pergi naik kapal yang itu, pasti saya masih jadi orang kaya sekarang, bukan jadi gembel begini. Daripada mikir begitu, kan lebih baik berpikir, oke, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Perut saya lapar, saya belum makan. Makanan apa yang nggak perlu beli pakai uang? Oh iya, kebetulan kan banyak guguk liar di Yunani ini. Ya lumayan kan ya buat ganjal perut, dibuat rica-rica guguk liar. Intinya itu berpikir ke arah yang hanya bisa kita kendalikan. Lalu menerima takdir, amor pati. Kenapa takdir harus diterima? Ya kalau nggak diterima juga tetap takdir itu tetap saja terjadi kan. Kita suka atau nggak suka, takdir itu tetap terjadi. Jadi begini, andai kita memiliki nasib seperti Barda, yang kedua matanya menjadi buta, itu takdir, kita mau nggak terima sampai kapanpun kita tetap saja buta, tidak bisa melihat. Apalagi di zaman Barda, yakni zaman pendekar, belum ada yang namanya donor mata, jadi mau nangis darah sampai kapanpun, takdir buta itu nggak bisa dirubah. Jadi berpikir, kenapa saya buta? Kenapa saya nggak bisa melihat lagi? Berpikir begini menurut Stoik itu nggak berguna. Daripada berpikir begitu, lebih baik berpikir bagaimana caranya saya melatih pendengaran saya ini lebih tajam, sehingga bisa menggantikan peran kedua mata saya yang buta ini. Ini yang disebut amor pati, menerima takdir yang nggak bisa dirubah untuk bisa berpikir ke arah lain yang lebih bermanfaat. Bukan dalam artian menerima takdir kemudian tidak melakukan apa-apa dan hanya pasrah saja. Itu bukan amor pati namanya. Sejak itu Zeno tercerahkan dan mulai mengajar di beranda bercat atau dalam bahasa Athena disebut Stoa Poikel dan oleh orang sekarang filsafat Zeno disebut Stoa.